Hai Bu dosen dan teman-teman semuanya, selamat pagi. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul Perkembangbiakan Tumbuhan dan Hewan. Oke, sebelum menuju ke materi, ada baiknya kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama adalah Guido Nenggolan 1909-111, Jultri Wanasaputri 1909-112, Darwita Manalu 1909-113, Darni Neibaho 1909-114, Petra Elizabeth Sitohang 1909-115, Satrina Sihite 1909-116, Rosanti Lumban Gaul 1909-117, saya sendiri Sally Marcelina Simbolon 1909-118, dan terakhir Reiki Pranata Ketaren 1909-119. Oke, kita akan menuju ke materinya. Yang pertama itu kalian bisa melihat di sini contoh perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Di hewan kalian bisa melihat dari telur menuju berudu atau cebong, menuju katak muda, dan terakhir menuju katak dewasa. Di perkembangan biakan tumbuhan itu ada secara generatif dan vegetatif. Oke, pertama kita akan membahas tentang perkembangbiakan pada tumbuhan terlebih dahulu. Yang pertama itu adalah perkembangbiakan secara generatif. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan itu adalah terjadinya tumbuhan baru yang didahului dengan penyerbukan. Penyerbukan merupakan peristiwa jatuhnya serbuk sari mengandung sel kelamin jantan ke kepala putik yang mengandung sel kelamin betina. Alat-alat perkembangbiakan generatif tumbuhan terdapat pada bunga. Bentuk dan susunan bunga setiap jenis tumbuhan itu berbeda-beda. Oke, selanjutnya itu adalah penyerbukan dapat dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama itu penyerbukan sendiri, yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga itu sendiri. Lalu yang kedua itu adalah penyerbukan tetangga, yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain tetapi keduanya bunga itu masih satu pohon. Yang ketiga itu penyerbukan silang, yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda pohon tetapi masih satu jenis. Yang keempat itu adalah penyerbukan bastar, yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda pohon dan tidak sejenis tetapi masih satu famili. Contohnya itu penyerbukan antara cabai rawit dan cabai merah. Di sini kalian bisa melihat contoh penyerbukan. Di sini ada contoh gambar penyerbukan sendiri, tetangga, silang, dan penyerbukan bastar. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Bagaimana sih perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif itu? Oke, kita akan membahasnya. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dikelompokkan menjadi 2, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Apa sih vegetatif alami itu? Oke, vegetatif alami adalah perkembangbiakan secara tidak kawin yang terjadi tanpa bantuan manusia. Macam-macam perkembangan vegetatif alami antara lain itu menggunakan umbi lapis, umbi batang, umbi akar, akar tinggal, geragi, tunas, dan tunas adventif. Oke, di sini saya akan menjelaskan satu demi satu ya. Yang pertama itu adalah umbi batang. Umbi batang itu adalah perkembangbiakan dengan umbi batang, contohnya itu adalah kentang. Siapa sih yang gak kenal tumbuhan kentang ya kan? Semuanya pasti kenal gimana sih pohon kentang ini. Lalu umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah dan ujungnya menggelembung menjadi umbi.
Oke, yang kedua kita akan membahas tentang umbi lapis. Umbi lapis itu adalah pelepah daun yang berlapis-lapis. Pada bagian atas umbi lapis tumbuh daun, sedangkan pada bagian umbi lapis terdiri dari cakram dan akar serabut. Contohnya adalah bawang. Yang ketiga itu adalah umbi akar. Umbi akar adalah akar yang membesar berisi cadangan makanan. Gimana sih? Apa sih contohnya itu? Oke, contohnya adalah seperti umbi akar adalah dahlia, wortel, lobak, dan singkong. Lalu yang keempat itu adalah akar tinggal. Akar tinggal itu adalah batang yang seluruhnya berada dan tumbuh menjalar di permukaan tanah. Contohnya itu seperti kunyit, jahe, lengkuas, dan kencur. Siapa di antara kalian yang tidak tahu gimana pohon kunyit, jahe, lengkuas, dan kencur? Pasti kalian semua sudah tahu kan bagaimana pohonnya kunyit, jahe, lengkuas, dan kencur. Oke, selanjutnya itu ada yang kelima, geragi. Geragi atau stolon adalah batang yang tumbuh mendatar di permukaan tanah. Contohnya itu adalah tanaman antanam, arbei, rumput eki, dan strawberry. Yang keenam itu adalah tunas. Tunas tumbuhan dari batang yang terdapat di dalam tanah. Tunas muda menjadi tumbuhan baru dan tumbuh di sekitar induknya, sehingga terbentuklah rumpun. Tunas ini tidak tergantung pada induknya. Walaupun induknya ditebang, tunas akan tetap tumbuh. Yang ketujuh itu adalah tunas adventif. Tunas adventif adalah tunas yang tumbuh tidak di ujung batang dan ketiak daun. Tunas ini tumbuh pada bagian daun dan akar. Di sini kita akan membahas tentang perkembangan vegetatif buatan tumbuhan. Seperti inilah contohnya. Di sini perkembangbiakan vegetatif buatan itu adalah perkembangbiakan secara tidak kawin pada tumbuhan yang sengaja. Kan kalau yang vegetatif alami itu yang tidak dilakukan atau dibantu oleh manusia. Tetapi di vegetatif buatan ini adalah tumbuhan yang sengaja dilakukan oleh manusia atau dengan bantuan manusia. Jadi itu ya perbedaannya. Perkembangbiakan vegetatif buatan antara lain mencangkok, menempel atau okulasi, menyambung atau mengenten, stek, dan merunduk. Oke, di sini saya akan memperlihatkan gambar dari mencangkok, okulasi, sambung, stek batang, dan merunduk. Kalian bisa melihat bagaimana cara-caranya dari mencangkok, okulasi, sambung, stek batang, dan merunduknya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perkembangbiakan hewan secara generatif dan vegetatif. Yang pertama itu adalah perkembangbiakan secara tidak kawin atau vegetatif pada hewan ya. Yang pertama itu adalah membelah diri. Di sini kalian bisa lihat contoh dari hewan yang membelah diri itu adalah amoeba. Di sini dia membelahkan dirinya. Ini inti sel dan inti sel yang ketiga menuju pembelahan. Dia dibelah dua menjadi dua, yang awalnya satu menuju ke dua sel. Oke. Perkembangbiakan terjadi pada hewan bersel satu seperti amoeba seperti yang digambar itu, protozoa, paramecium, dan virus.
Secara umum, perkembangbiakan vegetatif pada hewan bersel satu dengan cara membelah diri. Hewan bersel satu misalnya amoeba, perkembangbiakannya dimulai dengan pembelahan inti sel menjadi 2 bagian. Setelah itu diikuti dengan pembelahan cairan sel dan dinding sel. Akhirnya terbentuklah 2 sel amoeba baru. Masing-masing sel hidup mandiri dan akan membelah diri lagi. Berarti dia udah dari 1 menuju 2 dan dia berkembang lagi dan dia akan membelah dirinya lagi, begitu. Lalu yang kedua itu ada tunas. Calon generasi baru muncul dari bagian samping tubuh. Lama-kelamaan calon tersebut membesar dan memisahkan diri dari induknya. Contohnya hewan yang terdapat tunas adalah Hydra, Porifera, dan Coentarata. Ini adalah contohnya. Ini dari tunas Hydra menuju tunas Hydra dan dia akan memisahkan diri lagi. Di sini ada contoh dari Porifera. Ini contoh dari dan ini contoh dari cacing pita. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang perkembangbiakan generatif atau secara kawin pada hewan. Perkembangbiakan generatif selalu diawali dengan perkawinan atau pembuahan. Pembuahan adalah peleburan antara ovum dengan sperma. Setelah terjadi pembuahan terbentuklah zigot. Zigot itu adalah sel telur yang dibuahi. Selanjutnya zigot tumbuh menjadi janin, kemudian janin tumbuh menjadi anak atau individu baru. Berdasarkan tempat tumbuhnya janin, pada hewan dikelompokkan menjadi 3 golongan. Yang pertama hewan melahirkan vivipar, hewan bertelur atau ovipar. Ketiga hewan bertelur dan melahirkan, yaitu ovovivipar. Di sini kalian bisa melihat contoh-contoh dari ovovipar. Ovipar itu adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Contohnya kura-kura, burung, ikan, ayam. Dan di sini vivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Contohnya kucing, sapi, dan lumba-lumba. Ovovivipar adalah bertelur sekaligus melahirkan. Contohnya itu adalah hewan ular, kadal, dan platypus. Oke, sampai di sini pembahasan kita tentang perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan. Jadi, semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih, selamat pagi.